Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. InsyaAllah kita lanjutkan kembali pembahasan tentang al-ijma'. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi atau apa itu ijma', kemudian dalil-dalil tentang ijma'. InsyaAllah kita mulai dengan anwa'ul ijma', pembagian ijma'. Al-ijma'u naw'ani qad'iyun wa dhanniyun. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di sini menjelaskan pembagian ijma' dilihat dari kekuatannya. Yaitu ijma' terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ijma' qat'i. Kemudian yang kedua adalah ijma' dhanni. Jadi yang pertama yang paling kuat yaitu ijma' qat'i. Kemudian selanjutnya adalah ijma' dhanni. Itu berada di level di bawahnya. فالقطعي ما يؤلم وقوعه عن الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. Ijma' qat'i adalah ijma' yang diketahui terjadinya dari umat ini secara darurah. Secara darurah itu sudah kita jelaskan di awal mengenai al-ilmu. Al-ilmu ada yang daruri, yaitu ilmu yang didapatkan tanpa harus bersusah payah. Jadi terjadinya ijma' ini diketahui oleh seluruh lapisan umat Islam, baik yang alimnya maupun jahilnya. Pokoknya semuanya insya Allah tahu bahwa ini adalah ijma'. Apa contohnya? Saya mencontohkan di sini ke ijma'i ala wujubi salawatil khams. Yaitu ijma' terdapat kesepakatan tentang wajibnya sholat 5 waktu. Dan ini insya Allah ya, semua orang tahu. Bahkan yang tidak pernah sholat sekalipun tahu insya Allah. Bahkan yang jauh dari agama sekalipun tahu bahwasanya dalam Islam salat 5 waktu hukumnya wajib. Begitu juga tentang pengharaman zina, wa tahrimiz zina. Ya, insyaallah semuanya juga tahu bahwasanya zina diharamkan dalam agama kita. Bahkan selain Islam pun mengharamkan zina. Dan Islam lebih-lebih lagi menekankan dengan tegas. Kalau mendekati saja wala taqrabuz zina dilarang, apalagi melakukannya, dan Islam menerapkan hukum had bagi orang yang melakukan zina, baik zina yang belum pernah menikah dengan pernikahan sah sebelumnya atau zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah secara sah sebelumnya. Wa hadza naw' la ahad, ya, jenis ini tidak ada seorang pun yang mengingkari tetapnya ijma'. Ya, pertama, tidak ada pengingkaran bahwa itu adalah ijma'. Yungkiru subut, ya, bahwa itu adalah ijma'. Wala kaunahu hujjatan, dan tidak ada yang mengingkari bahwasanya itu adalah hujjah. Jadi ada dua hal di sini, pengingkaran terhadap terjadinya ijma' dan pengingkaran terhadap bahwasanya itu adalah hujjah. Jadi tidak ada yang mengingkari sama sekali dua hal ini. Wa yukaffaru mukhalifu, dan dikafirkan orang yang menyelisih ijma'. Idza kana mimman, apabila itu berasal dari orang yang mengetahui. Mimman la yajhaluhu. Ya, la yajhalu artinya ay alimahu. Yaitu ketika orang mengetahui bahwasanya itu adalah ijma', kemudian dia mengingkarinya, maka yukaffar, dikafirkan. Sebenarnya ada dua syarat yang diberikan oleh para ulama yang mengenai hal ini, yaitu orang yang menyelisih ijma' qat'i dikafirkan. Syarat yang pertama, an yukhalifahu ala wajhil inkar. Penyelisihan ini adalah pengingkaran. Misalnya ini dikatakan salat 5 waktu wajib, dia mengatakan, oh, salat 5 waktu enggak wajib. Saya mengingkari bahwa salat 5 waktu itu wajib. Ini yang pertama, ya. Jadi penyelisihannya adalah berbentuk pengingkaran terhadap hukumnya itu. Karena orang-orang yang seperti ini berarti mendustakan Allah dan Rasulnya serta kesepakatan umat ini. Kemudian syarat yang kedua, an yukhalifahu wa huwa mimman la yajhalu mislahu. Yaitu dia menyelisihinya dan dia mengetahui ya tentang hukum-hukum yang semisal.
ya, atau dia mengetahui tentang hukum-hukum yang lainnya. Artinya, kalau dia pun sendiri tidak tahu tentang hukum-hukum yang lain di dalam agama, seperti orang yang baru masuk Islam atau orang yang tinggal jauh di pedalaman tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan ilmu-ilmu agama, dia tidak dikafirkan. Yang dikafirkan adalah orang yang sudah paham hukum, ya, bukan hanya hukum itu saja, tapi hukum-hukum yang semisalnya yang lainnya juga. Baik, ini yang pertama. Yang kedua adalah wadh-dhanni, ijma' dhanni. Apa itu ijma' dhanni? Ma la yu'lamu illa bitatabbu'i wal istiqra'. Yaitu ijma' yang hanya diketahui setelah melakukan tatabbu', mencari-cari, wal istiqra', dan membaca-baca, dan melakukan penelitian. Jadi ijma' ini ijma' yang tersimpan, ya, dari kalamnya para ulama yang berserakan di berbagai tempat. Ini dia teliti satu persatu ulamanya. Atau dia teliti dalam kitab-kitab para ulama istiqra'. Dia cari-cari apa pendapat ulama fulan, apa pendapat ulama fulan, apa pendapat ulama fulan. Ini istiqra'. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi imkani thubutihi. Nah, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kemungkinan terjadinya ijma' jenis ini. Ya, ada beberapa pendapat yang mengatakan, wah, nggak mungkin ini, ya, nggak mungkin terjadinya ijma' dhanni, karena sulit sekali harus mencari perkataan ulama, sementara ulama itu jumlahnya ratusan, mungkin ribuan, bahkan lebih dari itu, ya. Ada yang mengatakan, ya, mungkin saja, ya, bisa jadi terjadi. Maka saya di sini menguatkan wa arjahul aqwal, dan pendapat yang paling kuat fidzalika, dalam hal ini, dalam masalah mungkin enggak terjadi ijma' dhanni ini, ya. Wa arjahul aqwal fidzalika ra'yu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu beliau memilih pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah haitsu qala fil aqidatil wasithiyah, di mana Syekhul Islam menulis dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, wal ijma'u alladhi yandabitu ma kana alaihi salafus salih id ba'dahum kathura al-ikhtilafu wa intasharatil ummah. Ijma' yang mundabit, ijma' yang sangat mungkin terjadi dan diakui, maka na alaihi salafus salih, yaitu ijma' yang dilakukan oleh as-salafus salih, itu para ulama terdahulu dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi ijma' dhanni yang sangat mungkin terjadi ini dari kalangan salafus saleh, ya, dan paling mungkin untuk terjadi adalah dari kalangan para sahabat. Jadi memang ada yang membatasi, udah, ya, ijma' dhanni ini dari sahabat saja, setelahnya memang agak sulit, ya. Tapi Syekhul Islam mengatakan, ya, maka na alaihi salafus saleh idba'dahum, karena setelah mereka kasral ikhtilaf, banyak sekali muncul perselisihan, perbedaan pendapat, wantasyaratil ummah, dan umat sudah tersebar ke berbagai daerah, bukan cuma ke Makkah, Madinah, Baghdad, Basrah, Syam, tapi sudah sampai ke Afrika, sudah sampai ke Andalus, sudah sampai ke Asia Tengah, bahkan sampai Asia Tenggara. Ini daerah yang sangat luas sekali, ya, hingga susah, ya, setelah masa salafus saleh untuk menentukan ini ijma' dhanni. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, wa'lam anna al-ummata la yumkinu an tujmi'a ala khilafi dalilin sahihin sarihin ghairi mansukhin. Ketahuilah bahwasanya umat tidak mungkin bersepakat ala khilafi dalilin sahihin sarihin ghairi mansukh, ya, bersepakat membuat ijma' yang menyelisihi dalil sahih, sharih, dan tidak mansukh. Apa bedanya ini? Sahih, sharih, ghairu mansukh, ya. Dalil sahih berarti dilihat dari segi sanadnya, ya. Bagaimana sudah kita bahas dalam bab al-akhbar. Hadis sahih berarti dari sanadnya ruwatuhu udul, ya, ruwatuhu thiqat. Ini yang pertama.
Ijma tidak akan mungkin menyelisih dalil yang sahih. Bukan cuma sahih saja, tapi dalil sahih yang sharih. Sharih ini ada pada lafadz atau redaksi atau matan. Ya, kalau sahih ada pada sanad, pada ruwatnya, ya tidak ada syadz wala illah. Kalau sharih ada pada matanya. Matanya itu sharih, jelas, tegas, lugas. Ya, tidak ihtimal, tidak bersayap. Misalnya apa? Menggunakan kata faradha, wajabah, kataba. Ya, ini untuk sesuatu yang wajib. Atau harrama, atau hurrima, muharram, haramun. Ini untuk sesuatu yang haram. Ini sharih. Ya, tidak ada ihtimal di situ, yang dimaksud pun tegas. Orang yang mendengarnya langsung paham, oh maksudnya ini. Ini dalil sharih. Ghairi mansuh, dan dalil tersebut bukan dalil yang mansuh. Karena terkadang ada dalil yang sahih sharih tapi dia mansuh. Contohnya apa? Dalil tentang yang umat Islam dulu di awal-awal itu, ya, 1 orang lawan 10 orang. Ya. Lawan 10 kali lipatnya. Ini di awal-awal Islam. Kemudian dimansuhkan dengan ayat berikutnya bahwasanya umat Islam, ya, lawannya 1:2. Dari 10 kali lipat menjadi 2 kali lipat. Ini kan sahih dan sharih karena ayat, ya, ayat Al-Qur'an sahih dan sharih. Sharihnya langsung disebutkan jumlah. Tapi apa? Mansuh dengan ayat berikutnya. Jadi ijma tidak akan mungkin menyelisih dalil yang sahih, sharih dan tidak mansuh. Fa innaha la tujma'u illa ala haqqin. Di sini saya menyebutkan taklilnya. Kenapa? Karena umat tidak mungkin bersepakat, ya, kecuali di atas hak, kebenaran. Kesepakatan yang terjadi di kalangan umat Islam hanya kesepakatan yang terjadi di atas al-haq. Wa idza ra'aita ijma'an tadunnuhu mukhalifan lidzalik. Kalau engkau menemui, melihat sebuah ijma', kesepakatan yang engkau menyangka itu menyelisihi dalil, ya, atau menyelisih kebenaran, fandur fa imma an yakuna dalilu ghairu sahihin aw ghairu sarihin aw mansukhan aw fil mas'alati khilafun lam ta'lamhu. Maka lihatlah, kalau sekiranya ijma itu menyelisih al-haq, menyelisih dalil yang sahih, sharih dan ghairu mansukh, ya, maka bisa jadi dalilnya yang dipakai itu tidak sahih. Dalilnya yang dipakai tidak sharih, muhtamal. Atau dalilnya yang dipakai itu mansukh, sudah dihapus. Atau dalam permasalahan tersebut ada perbedaan pendapat yang belum diketahui. Selanjutnya adalah syurutul ijma', syarat-syarat ijma'. Lil ijma'i syurutun minha. Ijma' ini memiliki syarat-syarat untuk dianggap telah terjadi ijma'. Minha, diantaranya, awalan, yang pertama, an yathbuta bi tariqin sahihin bi an yakuna imma masyhuran bainal ulama'i aw naqiluhu thiqatun wasi'un ittila'. Syarat yang pertama yaitu ijma' terjadi atau tetap dengan jalan yang sahih, jalan yang benar. Apa itu jalan yang benar untuk terjadinya ijma'? Yang pertama, ya, atau alif, ayyakuna imma masyhuran bainal ulama. Ini yang pertama, yaitu masyhur, ya, masyhuran bainal ulama. Ini yang pertama, bahwa sudah terkenal, sudah diketahui
oleh kebanyakan ulama, mayoritas ulama, bahwa hal itu adalah ijma atau hal itu disepakati oleh mereka. Ya. Contoh yaitu wa mathala lahu ba'dul ulama bil ijma'i ala hillil bai'i wal ijarah. Yaitu dipercontohkan oleh para ulama, sebagian ulama, tentang ijma' halalnya jual beli dan sewa menyewa. Ya, jual beli halal, sewa menyewa halal, ya. Ini masyhur di kalangan ulama, bahwa mungkin sudah dianggap sebagai ijma', ya, bolehnya al-bai' wal ijarah, bolehnya bai', bolehnya ijarah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah yang ba, naqiluhu thiqah wasi'ul ittila'. Nakil yang menyatakan ini adalah ijma', ya. Biasanya ada ulama mengatakan hada ijma'. Hada ijma'un indal ulama, qad ajma'al ulama, qad ajma'atil ummah. Ya, dengan bahasa-bahasa seperti itu, yang menyatakan itu adalah ulama yang thiqah. Ya, ulama yang thiqah dipercaya keilmuannya, dia orang yang telah mempelajari syariat, menguasai ilmu-ilmu syariat. Wasi'ul al-ittila', luas itilaknya, luas mutalaahnya, luas wawasannya tentang hukum-hukum dan ulama-ulama yang berpendapat dalam hukum. Maksudnya wasi'un itilak di sini, dia mengetahui juga bahwa ada mukhalif atau tidak. Ada ulama yang menyelisih pendapat yang dikatakan sebagai ijma' atau tidak. Karena terkadang ada ulama menyatakan ini ijma', ternyata setelah diteliti ulang ada mukhalif, ada ulama yang menyatakan berbeda pendapatnya dengan hal itu. Di antara ulama yang terhitung, ya, bagus dalam menukilkan ijma' adalah Ibnu Qudamah, ya, Ibnu Qudamah al-Maqdisi, penulis kitab Al-Mughni. Begitu juga Ibnul Munzir, ya, beliau punya kitab khusus membahas tentang ijma', dan Ibnu Taimiyah serta Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahumullahu ta'ala. Sedangkan yang diperingatkan oleh para ulama, ya, yang tasahul, yang bermudah-mudahan dalam menukilkan ijma', diantaranya Ibnu Abdil Bar dan juga Ibnu Rushd ketika mengatakan ini adalah kesepakatan para ulama, ada ittifaqul ulama. Ini perlu diperhatikan, artinya tidak langsung kita terima itu adalah ijma'. Taib. Ini syarat pertama, yaitu ijma' tetap dengan jalan yang sahih, yang benar, bisa dengan itu sudah diketahui oleh mayoritas ulama, atau yang menukilkannya adalah ulama yang thiqah, yang paham. Ini ada yang berbeda pendapat atau tidak di kalangan ulama. Yang kedua, tsaniyan, an la yasbiqahu khilafun mustaqirun. Fa in sabaqahu dzalika fala ijma'a li'anna al-aqwala la tabtulu bi mauti qailiha. Syarat kedua, tidak didahului dengan khilaf yang tetap dalam waktu lama. Ya, alla yasbiqahu khilaf mustaqir. Nah, ini kuncinya di sini, khilafun mustaqir. Perbedaan pendapat yang tetap dalam waktu lama. Sudah bertahun-tahun tetap berbeda pendapat. Tidak ada ulama yang rujuk kepada pendapat satunya. Namanya khilaf mustaqir. Dan di sini dimaafkan khilafun yasir atau khilafun qasir. Ya, perbedaan pendapat yang sedikit waktunya atau pendek jangka waktunya. Ya, misalnya dalam masalah kita limani'iz zakah, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Abu Bakar bersikeras untuk memerangi mereka. Umar tidak setuju. Ini berarti ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat tentang kita limani'iz zakah. Tapi tidak berselang waktu lama, Umar menyetujui pendapatnya Abu Bakar. Maka yang sedikit waktunya seperti ini atau tidak terlalu lama ini tidak dianggap sebagai khilaf mustaqir.
Khilaf mustaqir dalam jangka waktu lama. Dari awal sampai wafatnya tetap berpendapat A. Sementara ulama yang lain dari awal mengeluarkan pendapat itu sampai wafatnya berpendapat B. Tidak ketemu yang seperti ini dinamakan khilaf mustaqir. Fa in sabaqahu dzalika fala ijma'a. Kalau didahului oleh khilaf mustaqir, maka tidak disebut sebagai ijma'. Kenapa? Li'annal aqwal la tabtulu bi mauti qaidiha. Karena yang namanya pendapat para ulama itu tidak lantas menjadi gugur, tidak lantas menjadi batal hanya gara-gara mereka wafat. Jadi pendapat ulama terus dipegang bahkan setelah wafatnya. Ya, sebagaimana kita sekarang zaman ini ya. Ketika kita membaca kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang lain misalnya, kita menemukan misalnya dalam Syarhul Mumti' dalam satu permasalahan Syekh merajihkan ini hukumnya haram, ya. Atau Syekh merajihkan ini hukumnya halal. Nah, walaupun Syekh sudah meninggal sampai sekarang, pendapat itu tetap kita pegang sebagai pendapatnya Syekh Utsaimin. Ya. Bukan gara-gara beliau wafat, kemudian pendapatnya berubah dari yang haram tadi menjadi halal atau yang dari yang halal menjadi haram, tidak seperti itu. Jadi yang namanya qaul atau aqwal itu la tabtul, tidak semata-mata gugur, tidak serta-merta gugur ya dengan wafat pemiliknya. Baik, berarti di sini ya fal ijma'u la yarfa'ul khilaf as-sabiq. Ijma' tidak bisa dipakai untuk menggugurkan perbedaan pendapat yang sudah ada. Ya, la yarfa'u al-khilaf as-sabiq. Nah, ini muncul dari perkataan sebelumnya bahwasanya khilaf ijma' tidak didahului oleh khilaf mustaqir, sehingga konsekuensinya kalau sudah ada perbedaan pendapat maka tidak akan mungkin terjadi ijma'. Atau bisa dikatakan ijma' itu tidak bisa untuk menggugurkan perbedaan pendapat yang sudah ada. Ya, perbedaan pendapat ya sudah seperti itu, dibiarkan saja. Wa inna ma yamna'u min hudusi khilafin. Nah, fungsinya ijma' adalah untuk menahan ya, menahan agar tidak terjadi perbedaan pendapat setelahnya. Atau ijma' ini berfungsi ya untuk melarang terjadinya perbedaan pendapat pada zaman setelahnya. Misalnya sekarang sudah dikatakan terjadi ijma', ya, maka tidak bisa dikatakan besok ada perbedaan pendapat, nggak bisa. Kenapa? Karena sudah ijma' sebelumnya. Hadza huwal qaulur rajih liquwati ma'khadhihi. Nah, ini perlu diketahui merupakan pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau ada perkataan seperti ini menandakan sebenarnya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, apa saja pendapatnya silahkan antum merujuk kepada kitab-kitab syarah yang lebih luas lagi. Namun saya menegaskan ijma' itu tidak boleh didahului oleh khilaf mustaqir, sehingga ijma' tidak bisa untuk menggugurkan khilaf yang sebelumnya. Hanya saja ijma' bisa untuk menahan atau melarang terjadinya khilaf setelah terjadinya ijma'. Wakila, bisigati tamrid. Ini wakila dengan sighah tamrid, yaitu sighah yang lemah. La yushtaratu dzalika fayasiu an yanaqida fil asri tsani ala ahadil aqwalis sabiqah. Yaitu Syekh Masya Allah dengan kebesaran hatinya menyebutkan pendapat yang lain, walaupun beliau terkesan melemahkan pendapat yang ini, yaitu tidak disyaratkan untuk hal itu. Ya, tidak disyaratkan ijma' ini melarang terjadinya khilaf setelah terjadinya ijma'. Maka sahih atau boleh atau bisa terjadi pada zaman berikutnya ijma' terhadap salah satu pendapat yang sebelumnya. Jadi ini sudah ada perbedaan pendapat nih. Tadi kan ijma' dikatakan tidak bisa menggugurkan perbedaan pendapat yang sudah ada. Nah, melalui pendapat yang lemah ini, berarti konsekuensinya ijma' bisa digunakan untuk menguatkan salah satu pendapat.
Ya, salah satu pendapat dikatakan ijma', berarti pendapat yang lain adalah khilaful ijma'. Wa yakunu hujjatan 'ala man ba'dahu, dan itu ya salah satu pendapat yang diaku menjadi ijma' akhirnya menjadi hujjah bagi orang-orang setelahnya. Wala yushtaratu 'ala ra'yil jumhuri inqiradu 'asril mujma'ina fayan'aqidul ijma'u min ahlihi bi mujarrad ittifaqihim. Ini sudah ganti pembahasan lagi ya. Ini sudah dianggap ya sudahlah, yang rajih menurut Syekh adalah ijma' tidak bisa menggugurkan khilaf sebelumnya, hanya bisa untuk melarang terjadinya khilaf setelahnya. Syekh mengatakan, dan tidak disyaratkan menurut pendapat jumhur ulama inqiradul asril mujmi'in. Ya, inqirad itu adalah habisnya masa, ya, selesainya masa hidup para ulama yang berijma'. Jadi nggak ada syarat yang namanya baru terjadi ijma' ketika orang-orangnya atau ulamanya sudah wafat. Maka ijma' bisa terjadi ya kapan saja walaupun orangnya masih hidup, hanya dengan sekedar bersepakat. Misalnya dalam satu masa ini, ya mereka semuanya sepakat, ya sudah terjadi ijma'. Gak usah nunggu semuanya wafat baru dikatakan oh ini ijma' para ulama dalam masalah ini. Tidak. Jadi sekedar mereka sudah sepakat semuanya, itu bisa disebut terjadi ijma'. Wala yajuzu lahum wala li ghairihim mukhalafatuhu ba'du. Maka tidak boleh bagi ulama dan bagi selain mereka untuk menyelisihi ijma' yang sudah dilakukan tadi. Nah, di sini seakan-akan mengatakan kalau sudah memilih satu pendapat ya jangan rujuk lagi, ya. Jangan rujuk kepada pendapat lain, jangan ganti pendapat lagi. Kalau antum dulu sudah berkata ini sepakat pendapatnya ini, berarti sudah, ya, tidak boleh untuk berubah pendapatnya. Li'annal adillata 'ala anna ijma' li'annal adillata 'ala anna al-ijma'a hujjatun laisa fiha ishtiratun qiradil 'asri wa li'anna al-ijma'a hasala sa'ata ittifaqihim faman ladzi yarfa'uh. Karena taklilnya dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ijma' itu hujjah tidak ada persyaratan harus ada masa yang sudah berakhir, harus sudah habis masa hidup para ulama yang berijma'. Begitu juga ijma' ini sudah terjadi pada waktu mereka sepakat. Terus apa yang bisa dipakai untuk menggugurkan ijma'? Ya. Intinya di sini Syekh berpendapat bahwasanya ijma' itu terjadi pada waktu para ulama sepakat, ya. Gak usah nunggu mereka semua wafat baru disebut terjadi ijma'. Wa idza qala ba'dul mujtahidin qawlan aw fa'ala fi'lan wa ishtahara dhalika baina ahli al-ijtihad wa lam yunkiruhu ma'a qudratihim 'ala al-inkar faqila yakunu ijma'an wa qila yakunu hujjatan la ijma'an wa qila laysa bi ijma'in wala hujjatin wa qila in inqaradu qabla al-inkari fa huwa ijma'. Dan al-istimrara suqutihim ila al-inqiradi ma qudratihim al-inkar dalilun ala muwafaqatihim wa hadha aqrabul aqwal. Syekh membahas tentang ijma' sukuti. Ya, di sini Syekh membahas tentang ijma', yaitu ijma' yang berasal dari diamnya para ulama terhadap suatu permasalahan. Maka Syekh di sini mengatakan, apabila sebagian mujtahid mengatakan suatu pendapat atau melakukan suatu perbuatan, dan itu perbuatan itu atau perkataan itu, pendapat itu terkenal di antara para ulama yang lain, dan tidak ada yang mengingkarinya bahwa itu salah misalnya, atau itu menyelisih dalil, ya, padahal mereka mampu untuk melakukan pengingkaran, maka ulama berbeda pendapat. Ini apa hukumnya? Ya, ada suatu pendapat atau perbuatan yang terkenal di kalangan ulama, tidak ada mengingkarinya padahal mereka mampu mengingkari. Pendapat pertama mengatakan itu adalah ijma', yaitu namanya ijma' sukuti tadi, yaitu ijma'. Yang mengatakan pendapat kedua yakunu hujjatan la ijma', itu sekedar hujjah saja,
Hujjah itu maksudnya itu pendapat mayoritas, itu pendapatnya jumhur. Ya sudah kita bahas bahwasanya pendapat jumhur juga punya makanah, punya kedudukan di dalam agama kita. Atau juga ada yang mengatakan bukan ijma dan bukan hujjah juga, ya. Itu hanya pendapatnya sebagian ulama seperti itu. Ada juga yang mengatakan ya kalau para ulama yang mengatakan itu sudah wafat sebelum ada pengingkaran, atau mereka selama hidup nggak ada pengingkaran, ya setelah mereka wafat baru ada pengingkaran, maka itu disebut ijma. Jadi nunggu harus inqiradul asr. Apa hujahnya, apa argumentasinya? Li'anna istimrara sukutihim, karena berlanjutnya diamnya para ulama ilal inqirad, sampai mereka semua wafat, ya, ma qudrati malal ingkar, padahal mereka mampu untuk mengingkari ketika yang menyatakan pendapat atau yang melakukan perbuatan itu masih hidup. Ini dalil persetujuan mereka. Wa hada aqrabul aqwal, ya, dan ini menurut Syekh ya pendapat yang paling dekat kepada kebenaran. Yaitu kapan disebut ijma sukuti? Ya, jika ada sebagian ulama menyatakan suatu pendapat, ya, menyatakan suatu pendapat dan melakukan suatu perbuatan, selama hidupnya yang menyatakan pendapat ini tidak ada pengingkaran dari yang lain. Baru setelah wafat, setelah itu disebut sebagai ijma atau ijma sukuti. Wallahu ta'ala.